Sebuah pegas meregang 0,2 meter ketika benda dengan massa 0,4 kg digantungkan padanya seperti diperlihatkan pada gambar. Pegas kemudian diregangkan 0,1 meter dari titik setimbang dan kemudian dilepaskan. A. Hitunglah kecepatan dan percepatan maksimum benda. B. Berapakah kecepatan dari benda ketika berada di posisi 0,06 meter dari kesetimbangan. Kita bisa menggunakan kondisi karena dia terikat dengan gas dan bergerak di dekat titik kesetimbangannya, maka dia akan bergerak osilasi. Nah, gerakan osilasi itu uh, sifatnya uh, persamaan untuk posisinya adalah suatu konstanta dikalikan kosinus frekuensi sudut dikali waktu ditambah sebuah fase. Nah, di sini ada dua konstanta yang kita nggak tahu dan harus dicari menggunakan kondisi awal. Nah, kondisi awalnya bagaimana? Ini, pegas ini diregangkan dan kemudian dilepaskan. Berarti dilepaskannya tanpa kecepatan awal. Maka kecepatannya yang adalah minus omega A sinus omega T tambah fase itu ketika di kondisi awal itu adalah 0. Sedangkan posisinya di kondisi awal itu adalah 0,1 meter. Kita tulis sebagai X0 saja ya. 0,1 meter. Nah, berarti ini sama dengan A kosinus fase. Oke. Dan 0 ini sama dengan minus omega A sin dari fase. Nah, dari sini dulu ya, dari yang bawah itu kita bisa menyimpulkan tidak mungkin A-nya 0 karena kalau A-nya 0 berarti tidak ada osilasi ya. Maka sin V-nya yang 0 atau V sama dengan 0. Bisa juga V sama dengan 2pi atau V kelipatan pi. Sama saja, tapi 0 lebih baik. Maka X0 adalah A. Oke, berarti persamaan untuk posisi dan kecepatannya adalah ini ya. Ini fasenya 0, dan ini kita ganti jadi X0. Oke. Ya kita juga diminta cari tahu percepatan ya. Berarti ini kita turunkan lagi terhadap waktu. Ini jadi minus omega 0 kuadrat X0 kosinus omega T. Nah, kita ditanya kecepatan dan percepatan maksimum. Maksimum berarti kalau dilihat dari sini ditentukan besar dari V dan A itu oleh sin dan cos. Dan maksimum dari sin itu 1. Maksimum dari cos itu juga 1. Maka V maksimum adalah ketika sin omega T sama dengan 1 atau ini adalah minus omega X0. Nah, tapi karena di sini tidak diminta kecepatan dan percepatan di mana, jadi kita ambil nilai positifnya saja. Jadi kita cuma menjawab besar dari kecepatan dan percepatannya. Nah, omega ini adalah frekuensi sudut yang ditulis dengan akar dari K per M.
dikalikan X0. K itu adalah konstanta pegas. Di sini konstanta pegasnya oke. Ya, konstanta pegasnya harus kita cari sendiri ya dari kondisi mula-mulanya. Jadi pegas ini ketika sebelum digantungkan dia masih rileks, tapi setelah digantungkan dia turun menjadi di kondisi yang di titik yang sekarang. Oke, dan dia turun itu sejauh 0,2 meter, 20 cm ya. Lumayan panjang. Nah, di sini pegasnya berada di titik kesetimbangan. Berarti gaya pegasnya itu sama dengan gaya berat. Berarti K-nya itu adalah mg dibagi, saya sudah menggunakan X0 ya. Jadi ini jangan X0 lagi. Tapi apa ya? Ya bisa berapa saja, bisa D gitu. D. Ini berapa? Kita ambil percepatan gravitasi itu 10. Oke. Berarti M M dikali G itu 4. 4 dibagi 0,2 itu 40 dibagi 2, 20. 20 Newton per meter. Oke. Berarti ini akar 20 dikalikan X0. X0-nya tadi berapa? 0,1. Ini jadi ini bisa disederhanakan ya. 20 itu 4 dikali 5, berarti 2 akar 5 dibagi 10. Atau akar 5 dibagi 5. Oke. Ini kecepatan maksimumnya. Oke, ini kalau mau dihitung nilai eksaknya, nilai pendekatan itu 0,447 meter per sekon. Ini ya. Oke. Sekarang kita mencari percepatan maksimum. Caranya sama. Maksimum itu adalah kita abaikan tanda negatifnya. Omega 0 kuadrat X0 berarti um, K K per M dikalikan X0. Oke, tadi itu harusnya K dibagi M ya. Berarti ini tuh akar, bukan akar 20 tapi akar 20 dibagi 0,4 ya. Jadinya 5 akar 2. Sama dengan 5 akar 2 atau 7,07. Nah, sekarang
omega kuadrat X0 itu 20 dibagi 0,4 dikalikan 0,1. Nah, itu 5 ya. Oke, ini B. Sekarang nomor 7. Sebuah balok dengan massa M dihubungkan secara horizontal pada pegas dan dinding, seperti diperlihatkan pada gambar. Balok kedua dengan massa M kecil berada di atas balok pertama dengan koefisien gesek statis antara kedua balok adalah µs. Jika konstanta pegas adalah K, tentukan besarnya amplitude maksimum gerak harmonik sederhana sehingga balok kedua tidak tergelincir di atas balok pertama. Jika massa balok M besar adalah 10 kg, massa balok M kecil adalah 2 kg, koefisien gesek statis antara kedua balok adalah 0,4, serta konstanta K, konstanta pegasnya itu adalah 200 Newton per meter. Hitunglah nilai amplitudo maksimum sehingga balok kedua tidak tergelincir di atas balok pertama. Jadi pertanyaannya sama, cuman kita tinggal memasukkan angka-angka. Oke, bagian A. Nah, kita bisa menggambarkan diagram gaya ketika balok ini mencapai simpangan maksimumnya. Maka, oke, kita bisa bagi begini ya. Maka balok yang bawah itu mengalami, pertama, ini tidak ada gaya gesekan di lantai ya. Oke, koefisien gesek itu cuma ada antara kedua balok. Antara balok dengan lantai itu tidak ada, jadi kita bisa anggap mereka itu licin. Jadi gayanya cuma ada dari pegas, berarti K dikalikan amplitudo. Kemudian dari gaya gesek. Nah, tapi arah gaya geseknya ini begini. Jadi persamaan gerak untuk balok bawah itu adalah jadi ini belum di amplitudo ya. Nah, belum di simpangan maksimum. Jadi di titik sembarang itu ada Kx dan ini ya sebenarnya yang ini bisa ke kiri maupun ke kanan. Jadi kita anggap misalnya dia sedang bergerak ke kanan, maka sistem ini kalau bergerak ke kanan maka di balok atas itu akan ada gaya gesek ke kanan, sedangkan yang ini ke bawah, ke kiri. Maka persamaan geraknya itu yang pada arah X saja ya. Untuk balok atas itu adalah massa balok M besar dikali A, berarti minus K dikali X dikurang F itu adalah M kali A. Oke, ini persamaan satu. Kemudian untuk yang bawah ini M ya, ini M kecil, itu M dikali A kecil, nah itu adalah F. Oke. Berarti gaya geseknya adalah gini ya. Gaya gesek itu juga bisa ditulis
minus kx dikurang m kali a. Oke, ini percepatannya kemana? Nah, jadi balok yang di atas itu akan tergelincir ketika jika f-nya itu adalah lebih besar dari atau sama dengan US dikalikan MG, M kecil kali G. Ya, berarti kita harus memastikan bahwa ketika F itu maksimum, ketika gaya geseknya itu maksimum, dia tidak akan lebih besar daripada mu SMG. Nah, berarti kan kita harus tahu berapa eh, berapa sih nilai maksimum dari gaya geseknya. Oh ya, dan kalau ini mereka bergerak bersama, berarti ini percepatannya sama ya. Jadi dua-duanya sama-sama A kecil. Nah, sekarang percepatan dari ya ini gerak osilasi, dan percepatan dari suatu gerak osilasi adalah minus omega kuadrat dikalikan x. X itu posisi simpangannya, omega itu frekuensi sudutnya. Nah, berarti di titik di amplitudo ini sama dengan minus omega kuadrat dikali A. Oke. Jadi jadi kita punya dua persamaan. Pertama, F-nya itu akan sama dengan minus KA. Oke, amplitudonya itu ya tulis A besar saja ya. Jadi A besar itu amplitudo, A kecil itu percepatan. Dikurang jadi plus M omega kuadrat A. Nah, yang kedua itu sama dengan M kecil dikali minus omega kuadrat A. Nah, kita bisa menggunakan salah satu saja untuk mencari nilai maksimumnya. Jadi misalnya kita menggunakan yang atas, maka kayak ini bisa diturunkan dulu. Kita bisa coba pakai yang atas dulu. Berarti gaya gesek maksimum itu ketika dia sama dengan US dikalikan MG. Berarti minus KA ditambah, atau kita bisa langsung mengelompokkan jadi minus K ditambah M omega kuadrat dikalikan A itu sama dengan minus M kecil omega kuadrat. Ups, saya mau tulis yang mu SMG, sorry. Mu S M kecil dikali G, maka amplitudonya adalah amplitudonya adalah US M kecil dikali G dibagi M omega kuadrat dikurang K. Nah, kalau di sini itu ya angka-angkanya masih belum dikasih ya, untuk yang bagian A. Ya, kita harusnya mendapatkan hasil yang sama untuk yang persamaan kedua, maka amplitudonya itu maksimumnya juga bisa ditulis sama dengan US MG US M kecil G dibagi
M omega kuadrat. Jadi itu sama dengan mu S dikali G dibagi omega kuadrat. Oke, kita bisa tunjukkan bahwa itu nanti akan sama. Nah, yang B, kalau kita masukkan angka-angkanya di yang sini dulu ya, itu sama dengan 0,4 M kecil itu 0,2, G-nya kita ambil 10 saja ya, ini tidak dikasih tahu. Ya, G-nya kita bisa ambil 10 dibagi omega itu tadi akar K per M ya, berarti omega kuadrat itu K per M. Di M besar, M kecil kali K dikurang K. Atau US MG dibagi K dikali M per M dikurang 1. Oke. K itu 200, M besar dibagi M kecil itu 10 dibagi 2 itu 5 dikurang 1. Nah ini 4 kali 2 itu 8 dibagi 200 dikali 4 itu 2 dibagi 200 seper 100 0,01 meter. Oke, kita pakai rumus yang kedua, itu sama dengan mu S dikali G dibagi omega kuadrat. Omega kuadratnya itu akar K per M kuadrat. Jadi ini K per M. Di mu S MG dibagi K. Ya kenapa beda ya? Oke, jadi kesalahannya begini. Saya salah memasukkan konstanta K. Jadi konstanta pegasnya itu karena ada dua benda yang beroscilasi, maka K itu adalah massa M besar ditambah M kecil dikalikan omega kuadrat. Maka omega kuadrat itu adalah K dibagi M besar ditambah M kecil. Nah, jadi kalau seperti itu, maka persamaan yang ini kita hapus saja. Jadi persamaan yang ini ya, persamaan yang atas itu kita bisa tulis jadi ini US dikalikan M besar tambah M kecil dikali G dibagi K. Nah, kalau yang bawah itu dia bukan begini ya, jadi yang ini salah. Oke, jadinya begini. Yang US M kecil G dibagi M dikali omega kuadrat. Nah, omega kuadratnya itu K dibagi M ditambah M ditambah K. Nah ini akan jadi mu S MG
dibagi, nah ini tuh ya ini negatif ya, ini KA kurang omega kuadrat M, ini minus, kemudian berarti ini minus, oke ini minus, jadi ini bisa dihitung, dua ini jadinya itu minus M ditambah M besar tambah M kecil dikali K dibagi M besar tambah M kecil. Hasilnya itu adalah M besarnya hilang, jadi M kecil kali K dibagi M tambah M. Nah berarti kan ini jadinya mu SM kecil G dibagi M kecil kali K dibagi M kecil tambah M besar. Nah ini M kecilnya saling menghilangkan, maka hasil akhirnya adalah mu S M besar tambah M kecil kali G dibagi K. Jadi hasil akhirnya sama ya. Oke, maaf, salah lagi. Jadi ini hasil akhirnya mu S 0,4, 10 tambah 2 itu 12 kali 10 lagi dibagi 200, betul ya? 0,4 10 tambah 2 dikali 10 G dibagi 200 meter. Ini sama dengan 4 kali 12 dibagi 200. 6 per 25 atau 0,24 meter. Oke. Ini percepat. Ini A maksimum ketika diberikan bentuk ini ya. Maksudnya angka ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Balok 1 bermasa M1 meluncur dari keadaan diam sepanjang bidang miring yang licin tanpa gesekan dari ketinggian H sama dengan 2,50 meter dan menumbuk balok 2 bermasa M2 sama dengan 2M1 yang mula-mula diam di atas permukaan horizontal. Setelah tumbukan, balok 2 berhenti sejauh D pada bidang kasar tersebut. Berapakah kecepatan balok 1 sesaat sebelum menumbuk balok 2 dan B jarak D jika balok 1 menempel pada balok 2 setelah tumbukan. Oke. A ini mudah ya karena di sini tidak ada gesekan. Di lintasan yang pertama itu tidak ada gesekan sampai sesaat sebelum menumbuk balok 2, maka kecepatannya adalah bisa menggunakan kekekalan energi. Ini adalah akar 2G dikalikan H. G-nya kita ambil 10 lagi, maka ini 2 kali 10 kali H. 2,5. Berarti ini adalah akar 50 meter per sekon atau 5 akar 2 ya. 7,07 meter per sekon. Oke, itu yang A. Yang B, jika balok 1 dan balok 2 itu menempel setelah tumbukan, berarti M V1. Nah, M1 V1 ya. Itu sama dengan M1 tambah M2. Kalau dia menumbuk dan saling menempel, berarti nanti kecepatan ya itu akan sama. Berarti ini V1 aksen. Nah, kita bisa lebih menghemat notasi, maka ini M-nya sebelumnya begini. M2 itu 2M1, berarti ini jadi 3M1 V1 aksen. Ya ini kita bisa tulis jadi M saja ya. Atau nggak perlu karena ini saling menghilangkan juga. Maka ya ini saja V-nya aja kita tulis jadi V aksen doang.
maka V akson adalah M1 V1 dibagi 3M1. Jadi sepertiga. Sepertiga dikalikan V1 atau sepertiga dikalikan 0,7, 7,07 maksudnya, dibagi 3, 2,36. Oke. Ya, kita diminta mencari tahu jarak. Kita bisa menggunakan eh, kekekalan, sorry, bukan kekekalan energi, tapi teorema usaha energi. Jadi usaha oleh gaya gesek itu akan sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, pertanyaan di soal kurang jelas ya, karena tidak dibilang jarak D itu jarak apakah itu jarak sampai dia berhenti atau jarak sampai dia memiliki kecepatan tertentu. Tapi karena tidak disebut apa-apa, jadi kita anggap saja ini maksudnya adalah jarak ketika balok 1 dan 2 itu berhenti. Nah, berarti usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah minus mu k kalikan M1, M2. Nah, berarti ini 3M1 ya. Langsung saja. Dikalikan 3M1, jadi jumlahnya mu k Mg dikalikan jarak D sama dengan, nah, energi kinetik akhir itu 0 dikurang energi kinetik awal. Awal itu maksudnya ketika memasuki area yang memiliki gesekan ya. Setengah M1 tambah M2 atau 3M1 ya akan hilang juga ya, jadi nggak apa-apa. 3M1 V akson kuadrat, maka D adalah nah ini saling menghilangkan ya, minusnya juga hilang jadi positif, maka ini jadi 2 setengah V akson kuadrat dibagi 2 mu k G. Oke, ini adalah 2,36 kuadrat dibagi 2 dikali koefisien geseknya itu berhenti. Berarti benar ya. Ya, ini mu k-nya tidak diberikan, berarti kita biarkan dia tetap mu k saja ya, dikalikan 10. Maka ini adalah 0, jadi 1 mu k, jadi kita tulis jawaban dalam mu k. 1 per mu k dikalikan 0,28. Oke. Jadi semakin besar mu k-nya, maka D akan semakin kecil ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9. Sebuah peti dengan berat 4.420 Newton sedang diangkat secara mekanik, seperti ditunjukkan pada gambar. Katrol ganda yang memiliki jari-jari 0,6 meter dan 0,2 meter diangkat bersama-sama dengan tali ke motornya ini, sehingga menjadi satu unit melalui poros tengah. Oke. Relatif mempunyai momen inersia. Maksudnya bagaimana? Besarnya tegangan tali yang terpasang ke motor adalah sekian, 2150 Newton. Tentukan percepatan sudut katrol dan tegangan tali yang terhubung ke peti. Oke, begini.
Katrol ganda berarti ini ya. Eh, Kalau kita ingin menjawab berapa percepatan sudut katrol ganda, maka kita harus tahu berapa percepatan sudut dari motor. Tapi motornya tidak diberitahu berapa percepatan sudutnya. Oke, dan informasi tegangan tali yang terpasang ke motor juga tidak memberikan bantuan apa-apa ya. Karena yang perlu diketahui adalah percepatan sudut si motornya sendiri. Jadi ya anggap saja kita tahu percepatan sudut motor, misalnya A, M, ya. Maka eh, percepatan sudut si katrol ganda itu ditentukan dengan eh, ketentuan begini. Misalnya tali di sini itu tidak slip ya, maka kecepatan katrol ganda di titik ini, di titik yang di ujung, dan juga kecepatan motor di titik ini itu sama. Berarti percepatannya juga akan sama. Maka eh, alfa motor atau A motornya saja ya, atau alfanya saja, alfa motor dikalikan jari-jari motor ya, jadi jari-jari yang dari pusat motor ke sini, itu akan sama dengan percepatan sudut katrol ganda dikalikan dikalikan jari-jari luarnya, jari-jari luar yang em, ini ya 0,6 berarti. Nah, maka alfa itu akan sama dengan R kecil dibagi R besar dikalikan alfa motor, atau R kecilnya itu bukan jari-jari katrol ganda ya, tapi jari-jari motor, dan itu tidak diketahui. Jadi alfa motor dikali R kecil dibagi R besar, yaitu 0,6. Ya, kita cuma bisa menjawab sampai sini. Karena dua besaran ini tidak diberikan. Dan relatif momen inersia itu em, ya saya kurang tahu apa. Jadi mungkin akan saya langkahkan. Nah, kemudian tegangan tali yang terhubung ke peti. Cara mencarinya menggunakan hukum Newton ya. Jadi persamaan gaya peti itu em, ya kita anggap dia ditarik ke atas, berarti jadinya tegangan tali dikurang massa peti dikali G, atau langsung beratnya saja karena beratnya diketahui ya. Ya mg saja deh, karena ya saya kurang terbiasa menggunakan W. Itu akan sama dengan massa dikalikan A. Nah, tapi kalau misalnya ini tidak selip, maka A ini akan sama dengan alfa alfa eh, alfa dari percepatan sudut katrol ganda dikalikan jari-jari dalamnya. Jari-jari dalam eh, gimana ya? Ini R besar, misalnya R yang di luar itu RB ya, RB. Nah, yang dalam itu RA. Nah, di sini saya pakai RA-nya itu yang 0,2 meter, RB-nya itu yang 0,6 meter. Jadi ini sama dengan M alfa motor dikalikan R dibagi 0,6. Dibagi RB. Begini dulu. Dibagi RB dikalikan RA. Maka tegangan talinya adalah mg, berat motornya, yaitu 4.420 Newton ditambah dengan massa. Massa berarti eh, berat dibagi percepatan gravitasi. Jadi 4.420 dibagi 10. Jadi 442 dikalikan ya sama alfa M dikali R kita nggak tahu, dan dikalikan RA per RB. RA itu berarti 0,2 dibagi 0,6 atau 2,6 sepertiga ya. Ya, oke, sampai situ saja.
karena ada besaran yang tidak diketahui. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 itu hmm, roda jari-jari R kecil, massa M, momen inersia I sama dengan M R besar kuadrat, ditarik sepanjang permukaan horizontal. Dengan menerapkan gaya horizontal F ke tali yang dililitkan dari poros jari-jari B, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dianggap ada gaya gesekan antara roda dengan permukaan sedemikian rupa sehingga roda dapat berputar tanpa tergelincir. Dalam ekspresi I sama dengan mr kuadrat, nilai R adalah konstan dengan dimensi panjang. Berapakah percepatan linear roda? Dan hitung gaya gesekan yang terjadi pada roda. Oke. Ya, pertama ini R kecil, berarti R besar itu yang di luar ya. Dan momen inersia. Hmm, Oke, ya bisa diterima. A, percepatan linear. Dari hukum Newton, sigma Fx itu sama dengan massa dikali percepatan. Terus gaya tegangan tali dikurangi gaya gesek, kita sama dengan M kali A. Hmm, Nah, ini kan kita nggak tahu nih gaya-gayanya berapa. Kita perlu bantuan dari torsi. Sama dengan I kali alfa. Nah, I-nya itu, karena dia tidak tergelincir, maka ini adalah M R kuadrat. Nah, ini, oke. Jadi R ini bukan bukan jari-jari ya. R ini adalah, R besar ini adalah jari-jari ini. Ini adalah jari-jari ini. Jari-jari, eh, oke, agak membingungkan. Oh ya, R kecil berarti ini ya, saya salah baca. Jari-jari dalamnya itu B, jari-jari luarnya itu R. Oke? Eh, nah, maka hmm, momen inersianya ini harus merupakan dalam bentuk suatu konstanta, misalnya alfa dikalikan M, eh, dikalikan jari-jari dalam kuadratnya, terus ditambah konstanta lain, misalnya beta, ditambah M, kok ditambah dikalikan M, dikalikan jari luar kuadrat. Nah, em, ini bisa ditulis M kecil dikalikan alfa B kuadrat ditambah beta R kuadrat, gitu ya. Atau kalau bisa, nah, ini bisa ditulis M dikalikan suatu besaran yang memiliki dimensi panjang dikuadratkan. Jadi R itu bukan jari-jari tapi ini ya, kombinasi dari jari-jari dalam kuadrat dengan jari-jari luar kuadrat. Nah, itu R kuadrat. Oke, jadi ya kita bisa menggunakan M kali R kuadrat. Oke, lanjut ya. Ini dikali alfa. Nah, torsinya apa? Torsinya itu cuman berasal dari gaya gesek dan gaya tegangan tali. Maka ini torsi yang oleh gaya gesek itu F dikali jari-jari luar, typo, dikurang F, ya tambah. Arahnya itu kita ambil torsi oleh tegangan tali itu positif, supaya arahnya konsisten ya. Jadi kita melihat ini berputarnya searah jarum jam. Jadi torsi yang searah jarum jam itu positif. Betul ya? Ups, ini juga positif berarti. Karena ini kan searah jarum jam, ini juga. Oke. Sama dengan M R kuadrat kalikan alfa. Nah, tapi alfa R, ups, alfa kali B itu adalah A, percepatan linearnya. Berarti ini sama dengan M kali R kuadrat dikalikan A dibagi B. Oke,
Selanjutnya di sini F-nya diketahui ya. Yang tidak diketahui itu gaya geseknya. Jadi F kecilnya yang tidak diketahui, yang F besarnya diketahui. Jadi kita bisa mensubstitusi F kecil itu sama dengan M kali minus M kali A ditambah F. Oke. Nah, substitusi ke sini. Maka diperoleh sorry, ini tuh F dikali kan R ini ini benar F kali R, ini F kali B. Oke. Berarti ini M A dikurang ini apa? Minus MA ditambah F. Jadi ya minus MA ditambah F. Jadi F dikurang MA dikalikan R itu sama dengan belum ditambah F kali B sama dengan M R kuadrat A per B. Ya ini bisa dikeluarin lagi. Ini jadi F R ditambah FB sama dengan M R kuadrat dibagi B ditambah MR kecil ya dikalikan A. Ya M-nya bisa dikeluarin ya. Dan ya kita bisa tulis ini percepatan linearnya adalah gaya gesek dikalikan jari-jari luar tambah jari-jari dalam dibagi massa dikalikan R kuadrat, R besar kuadrat dibagi B ditambah R kecil. Nah, biar ini enggak terlalu gede persamaannya, jadi kita kali atas bawah dengan B ya. Jadi B dikali F kali R tambah B dibagi M dikalikan R kuadrat ditambah R kali B. Oke. Selesai. Kemudian B, hitung gaya gesekan. Ya, gaya gesekan kita tinggal kembali ke persamaan mana? Yang ini ya? Atau mau yang lain? Ya, yang ini saja. Gaya gesekannya adalah F dikurang M dikali A. A-nya itu ini, berarti ini jadi B dikalikan F R tambah B dibagi ya M-nya sudah hilang ya, R kuadrat tambah R kali B itu sama dengan ya ini sudah selesai ya, tapi kita tinggal mengeluarkan ini saja. 1 dikurang B kali F, F-nya sudah keluar, R tambah B dibagi R kuadrat tambah R kali B. Ya perhatikan yang di dalam kurung itu tidak punya dimensi, sedangkan ya ini bisa dilihat ya, ini kan dimensi panjang kalikan dimensi panjang, yang bawah juga dimensi panjang dikuadratin. Jadi ya, oke. Ya itu dia untuk nomor 10. Tidak begitu rumit ya, tapi ya ada jebakannya. Jadi mungkin bisa saja kita mengira bahwa oh ini typo, harusnya R kecil. Berarti ini bakal jadi R kecil kuadrat ditambah R kali B. Ya, tapi tidak begitu ya. R kecil itu dengan R besar di sini konteksnya berbeda. Oke, sekian. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mempelajari pembahasan soal ini. Maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan typo. Ya, semoga efeknya tidak begitu signifikan ya. Maksudnya tidak bikin bingung yang begitu banyak. Ya, oke, itu saja.